Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, yang modal mikir yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Oke, mantap. Udah. Oh, udah mulai nih? Udah on air? Astaga. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, apa kabar semuanya? Kembali lagi di program tamu kita kali ini, tapi special edition. Kenapa special edition? Karena hari ini tanggal 24 Agustus ya. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-60 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Jadi kami keluarga besar TVRI lagi berulang tahun yang ke-60 tahun nih kali ini ya. Dengan tema kita tahun ini adalah Ibu, apa temanya kita hari ini, Bu? Terus merawat negeri, seperti itu ya. Nah, ini tidak seperti biasa pemirsa. Kalau tadi, kalau biasanya Anda menyaksikan tamu kita, tamunya Arya, ini biasanya kita langsung di studio. Tapi kali ini kebetulan saya langsung nih dari ruangan make up-nya TVRI Sulawesi Tengah. Tadi saya baru saja di hairspray rambut saya ini sama tukang make up-nya TVRI Sulawesi Tengah, tukang make up artis nih, namanya adalah Oci. Gimana Ci? Apa kabar Ci? Alhamdulillah baik. Oci di sini sebagai tukang makeup artisnya TVRI Sulawesi Tengah sudah berapa tahun nih? Sekitar 7 tahun. Wih, sudah lama ya 7 tahun ya? Iya. Oke, cantik ya. Tukang makeup artisnya TVRI Sulawesi Tengah harus cantik seperti dia. Thank you. Oh ya, jadi saya di awal di awal segmen kita di tamu kita kali ini kita mengangkat tema yaitu hadir untuk negara, dan TVRI atau TVRI Sulawesi Tengah dan juga Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia memang hadir untuk negara. Siapa juga yang akan menjadi tamu saya sebentar? Mereka adalah anak-anak berprestasi yang juga hadir untuk negara Republik Indonesia. Nah, inilah ya gambaran atau situasi untuk ruang make up-nya TVRI Sulawesi Tengah. Memang pasca bencana 2018 lalu pemirsa, kita sempat mencari lokasi ataupun juga mencari ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk kepentingan produksi ataupun juga syuting. Nah, sebenarnya awalnya ruang make up-nya TVRI Sulawesi Tengah itu jauh lebih luas dari ini. Karena bencana 2018 lalu akhirnya ada sedikit perbaikan-perbaikan, kami memanfaatkan satu pojok di ruangan ini untuk dijadikan sebagai tempat make up artis atau para penyiar. Salah satunya nih ada penyiar Sulawesi Tengah hari ini. Ini ada Leo nih. Leo udah bergabung di TVRI Sulawesi Tengah sejak kapan? Saya sudah bergabung di TVRI Sulawesi Tengah itu sudah 1 tahun. 1 tahun. Oh, ini pakai ya? Pakai, berdiri loh, berdiri. Nah, sudah 1 tahun ya? Ya, sudah Berarti 1 tahun. ini adalah salah satu
anak mudanya Kota Palu yang berhasil lolos audisi presenter tahun lalu ya. Betul. Tepat 1 tahun ya? Tepat 1 tahun di TVRI Sulawesi Tengah. Ini pakaiannya mau kemana nih? Pakai baju begini nih. Jadi karena kita memperingati hari ulang tahun Ya. TVRI Sulawesi Tengah ke-60, untuk siaran Sulawesi Tengah hari ini, penyiar laki-laki dan juga perempuan mengenakan baju adat nih. Siap. 1 jam lagi setelah acara tamu kita, tamunya Arya, mereka akan on air di ruang studio satunya TVRI Sulawesi Tengah untuk membawakan acara News Sulawesi Tengah hari ini. Betul. Silakan dilanjutkan make up-nya. Oci, lanjutkan pasien berikutnya ya. Oke, saya keluar dari ruang make up kita yang cukup kecil ini. Nah, ini adalah ruangan mini juga. Ini sebagai ruangan transit. Ketika para presenter pengen siaran di dalam, mereka biasanya melakukan diskusi ataupun juga melakukan berbagai macam persiapan itu di sini sambil menyaksikan siaran kami yang ada di layar TV ini. Jadi biasanya juga para narasumber kami sebelum mereka on air di dalam, mereka juga kami berikan kesempatan untuk duduk-duduk dulu di sini. Kita masuk ke studio satunya TVRI Sulawesi Tengah biar kenal lebih dekat lagi. Special edition di tamu kita kali ini tepat di hari ulang tahun yang ke-60 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu sudut atau salah satu cornernya TVRI Sulawesi Tengah. Sudut ini digunakan untuk syuting Kareba Kakomio. Kalau tadi kurang lebih setengah jam yang lalu Anda sempat menyaksikan program news dalam berbahasa daerah, bahasa Kaili. Disinilah sudut yang digunakan untuk para penyiar yang akan membawakan berita-berita dalam bahasa Kaili yang dirangkum dalam program Kareba Kakomio. 1, 2, ada 2 kursi. Inilah terlihat di kamera memang besar gitu ya, tapi aslinya ya sekotak ini aja di pojokan. Inilah. Dan lagi-lagi ini menyesuaikan pasca bencana 2018. Segala sesuatunya masih terbatas, tapi kita memaksimalkan setiap sudut ya, bangunan yang tersisa pasca dihantamnya bencana tsunami di tahun 2018 untuk kantor TVRI Sulawesi Tengah. Oke, kebalik ya. Udah ya, ini nih. Ini pojokan untuk program Kareba Kakomio. Kita beralih di sebelah kanan sini. Disinilah salah satu sudut juga di studio 1 untuk syuting Sulawesi Tengah hari ini. News yang berbahasa Indonesia dan juga merangkum berita-berita teraktual, terfaktual dan juga tentunya ada beberapa berita dari luar daerah Sulawesi Tengah yang juga kami rangkum dalam Sulawesi Tengah hari ini. Inilah mejanya dan terlihat ada salah satu presenter cantik juga, ada Widya Ponulele. Halo Widya, kita ngobrol sedikit. Ini lagi ngapain sih Wid? Lagi ngapain? Nah, jadi buat pemirsa TVRI, inilah rutinitas kami sebelum siaran nih. Jadi masih harus ngetik naskah berita ya, dulu untuk yang akan dibacakan. Betul Oke. sekali. Masih juga menggunakan pakaian adat. Widya Ponulele juga akan membacakan berita di Sulawesi Tengah hari ini 1 jam ke depan di jam 5 ya, bareng Leo ntar ya. Ini Widya juga salah satu presenter yang lolos ikutan audisi presenter tahun lalu. 1 tahun loh kalian. Tidak terasa Tidak setahun, terasa ya. betul sekali. Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-60 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, mereka akan membawakan berita dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan pakaian adat khususnya Sulawesi Tengah ya. Oke, jadi pemirsa bisa lihat nih salah satu sudut yang kami gunakan untuk syuting Sulawesi Tengah hari ini. Biasanya saya juga berada di sini nih untuk membawakan berita. Nah, di studio 1 ini ada 3 sudut yang digunakan untuk syuting. Yang kalau sudut pertama tadi adalah berita dengan bahasa daerah Kaili, namanya Kareba Kakomio, kemudian berita dengan bahasa Indonesia Sulawesi Tengah hari ini. Nah, pojok yang satu lagi bisa pemirsa lihat, ini adalah salah satu sudut. Oh ya, ada 4 ya, kelewatan. Nah ini adalah PNS atau Palu News Service. Disinilah kami atau beberapa presenter TVRI Sulawesi Tengah membawakan berita-berita dalam bahasa Inggris tentunya dalam 1 minggu 1 kali. Setiap hari Sabtu ya, hari Minggu ding. Setiap hari Minggu ada yang namanya segmen Palu News Service atau PNS. Disinilah kami berdiri dan juga membacakan berita-berita dalam bahasa Inggris. Dan sudut terakhir ini nih, Anda bisa lihat ya. Termasuk ada salah satu kameramen terbaiknya TVRI Sulawesi Tengah. Namanya adalah Laconeng. Muhammad Ismail atau biasa kita panggilnya Coneng. Coneng, sudah berapa lama menjadi kameramen TVRI Sulawesi Tengah? Kurang lebih saya masuk 2009. 2009 berarti kalau dihitung-hitung
2012 di kameramen. Oke, 2012 di kameramen. Iya. 2012 ke 2022 sudah berapa tahun? Sudah banyak. 10 ya. 2012 ke 2022 10. Yes. Ya, 10 Exactly. tahun. Tapi ini adalah salah satu kameramen terbaik yang dimiliki oleh TVRI Sulawesi Tengah. Ini aset banget nih. Karena beberapa kali juga membawa nama Sulawesi Tengah meraih Piala Gatra se-Indonesia. Gatra itu, Piala Gatra merupakan ajang ajang kompetisi insan pertelevisian TVRI se-Indonesia. Inilah sudut terakhir yang akan saya kenalkan di Studio 1. Ini biasa digunakan untuk syuting dialog, bicara langsung, atau juga biasa digunakan untuk syuting beberapa program kami, yaitu SMS, Solusi Menuju Sehat, dan juga beberapa program yang tentunya biasa pemirsa saksikan. Jadi di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah ini ada 4 sudut yang digunakan, yang kami maksimalkan dalam keterbatasan yang ada pasca bencana 2018 lalu, dengan 4 program bahkan lebih dengan menggunakan 4 sudut yang ada di Studio 1 untuk kami on air kan dan bisa disaksikan oleh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Oke. Setelah dari sini saya ingin memperkenalkan juga teman-teman saya yang ada di Master Control Room. Tapi sebelumnya coba bisa lihat ini adalah salah satu kru TVRI Sulawesi Tengah juga. Namanya adalah Ibu Aryani Astuti. Sudah bertugas sebagai apa kalau di jam operasional? FD, Floor Director. FD itu adalah Floor Director. Jadi dialah yang mendampingi saya ketika saya on air ataupun juga punya penyiaran lain on air. Dia yang akan mendampingi dan juga menjembatani komunikasi antara produser dan juga teman-teman yang ada di Master Control Room dengan kami yang berada di studio ataupun juga di program tertentu. Oke, kita lanjut yuk. Ini sayang belum perlihatkan siapa kameramen kita pertama ini. Nah ini ini jangan dulu. Ini kita keluar dulu. Nah ini sini. Ini namanya Malik Jarre. Dia adalah salah satu bertugas sebagai audioman atau apa ya? Apa? Penata suara. Oh, penata suara. Sudah berapa lama di TVRI Sulawesi Tengah? Di TVRI sejak 2007. Sejak 2007, sudah lama sekali berarti. Berarti sudah mau 15 tahun mungkin ya? Kurang lebih. 15 tahun, oke. Kalau mau soal audio, menata suara-suara kami, baik itu mau keluar yang didengar oleh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, ya beliau ini juga salah satu orang di belakang itu. Oke, kita lanjut yuk. Kita menuju ke Master Control Room. Master Control Room ini merupakan ruangan yang menjadi menjadi sebuah ruangan khusus. Kalau saya sebutkan tadi master, artinya masternya ada di situ. Itulah ruangan yang memang akan mengolah semua rutinitas kami di depan kamera untuk disalurkan ke sebuah siaran dan bisa dinikmati oleh atau disaksikan oleh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Kita menuju ke MCR Master Control Room. Assalamualaikum. Oish. Ada di dalam tuh, sini nih. Kita cek satu persatu ya, apakah yang terjadi di dalam. Oh, selamat sore, assalamualaikum. Nah, inilah yang namanya Master Control ya, MCR atau apa? Master Control. Oke, Master Control MCR. Jadi saya coba perkenalkan dan juga perlihatkan seperti apa suasana MCR kami ini, karena disinilah semua data itu dikontrol, kemudian juga diolah untuk disiarkan ke televisi dan Anda bisa menyaksikan. Kita di paling ujung ini, kita perkenalkan dulu. Paling ujung ini adalah Mas Zul Moza. Sudah berapa lama di sini? Dari 2012. 2012. Tugasmu di MCR ini sebagai apa? Penata aksara, Chargen. Penata aksara atau istilah kerennya adalah Chargen. Jadi ngapain itu penata aksara? Simbol, logo, huruf, running text. Oke, jadi kalau ada simbol-simbol, logo, kemudian running text yang muncul di layar TV, ini orangnya di balik kamera, di balik layar itu. Inilah kerjanya.
Tuh, nah itu. Dia ada tuh di layar tuh. Oke. Di sampingnya ini ada Mas siapa ini, Mas? Mas Sahrul. Mas Sahrul. Dirimu udah berapa lama di TVRI Sultan? Alhamdulillah baru 1 tahunan. Gila, Iya, masih baru. 1 tahun, tapi udah langsung kerja di MCR. Bagian apa di MCR ini? Di sini kita sebutnya switcher. Oh, switcher. Ngapain itu tugasnya Switcher itu seorang dia switcher? lebih ke transisi gambar, perpindahan dari tune, iklan, masuk ke studio, Oke. langsung on air seperti itu. Oke, jadi perpindahan gambar dan juga perpindahan on air ke iklan semuanya di tanganmu? Di tangan saya. Oke, mengikuti aba-aba dari PD. PD, Ya. program direkturnya yang Iya. bertugas di situ. Oke, next ini adalah salah satu aset Sulawesi Tengah, salah satu aset yang dimiliki oleh TVRI Sulawesi Tengah karena dia memiliki skill yang luar biasa sekali sebagai sutradara film, kemudian penulis naskah, produser, ada Ibu Megawati Ismail ya. Pakai dong. Sudah berapa lama kerja di TVRI Sultan? Sudah dari tahun 2009 kayaknya bareng-bareng barengan sama kita ya, Arya. 2009. Iya. Berarti kita artinya sudah berapa tahun itu ya? Kalau 13 tahun. 2009 kalau anak-anak sudah masuk SMA berarti. 13 tahun tapi ya, Iya. berarti ya 2009 ke 2022. 13-14 Iya, tahun. 13. Oke. Iya. Ibu saat ini pada saat on air di program saya tamu kita ini, tamunya Arya bertindak Sebagai program director. Jadi ibaratnya kalau di kapal itu nahkodanya. beliaulah nahkodanya dan beliau juga yang merancang acara tamu kita yang jadi keren sekali ini seperti Terima ini. kasih, Arya. Selamat bertugas. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah pendatang baru juga di TVRI Sulawesi Tengah. Masih baru, tapi dia ini kita biasanya menyapanya dengan panggilan Jack. Saya jadi ingat dengan film favorit saya. Jack, 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 please, Jack, Jack. Help me, Jack, Jack, help me. Titanic ya, Jack, Jack, Rose, ya, ada Jack. Jack, sudah berapa lama berada di TVRI Sulawesi Tengah? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. 5 bulan ngapain kau di sini di MCR ini? Saat ini saya pegang audio saja dulu. Oke, bukan audio. Mungkin akan tambah lagi. Mungkin bertambah lagi nanti tugasnya ya. Oke, jadi sebagai audioman khusus untuk di on air-nya kita kali ini. Jadi segala sesuatu tentang suara ini tanggung jawabmu. Ya. Kayak gitu pemirsa ya. Oke, asalnya Jack ini dari mana? Dia ini kan PNS gitu loh yang lolos ke TVRI Sulawesi Tengah. Saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi, tapi asal daerah lahirmu dari mana? Kalau saya lahir dari Bekasi, cuman saya suku dari Batak. Wih, suku Batak. Gila, suku Batak nama Jack. Jack, Jack. Help me, Jack, help me. Rose, iya kan? Oke, ini ada Jack ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah salah satu karyawan TVRI Sulawesi Tengah yang juga memiliki ketampanan di atas rata-rata dan juga digilai oleh banyak para karyawan-karyawan yang masih jomblo lagi mengincar beliau ini. Namanya adalah Halo? Halo? Iya, namanya mana gambar ini nih orangnya? Namanya siapa nih? Obet. Obet. Iya. Obet. Obet ini sudah berapa lama di TVRI Sultan? Sudah dari tahun 2021. Berarti udah 1 tahun ya? Iya, Tugasmu 18 di sini bulan. kalau operasional sebagai apa? Sebagai VTR, VTR itu apa? VTR apa? video tape recorder. Video tape recorder. Jadi Iya. dia ini profesinya di on air ini adalah VTR, video tape recorder. Apa aja tugasmu sebagai VTR? Jadi menyiapkan playlist atau list video yang akan diputar. Oke. Jadi video-video yang diputar selama seharian itu dari selama on air itu disiapkan oleh VTR semua. Alright, semangat bertugas ya. Berarti kalau ada kesalahan-kesalahan video atau apa semua itu adalah tanggung jawabmu dong? Iya, Oh. dari VTR. Jadi pemirsa kalau besok-besok Anda sempat melihat di layar TVRI Sulawesi Tengah terus ada pergantian ataupun juga kesalahan pemutaran video, dia ini berarti salahnya dia ini, orangnya ini. Sudah 1 tahun di TVRI Sulawesi Tengah ya?
Iya. Tadi kan saya sudah bilang yang pemirsa ini menjadi salah satu karyawan TVRI Sulawesi Tengah yang memiliki ketampanan di atas rata-rata. Statusmu sekarang apa? Mau menikah, sudah menikah atau jomblo? Iya. Itu cukup privasi ya. Pemirsa, tidak usah sok-sok ngartis gitu deh. Ini artis si Leonardo DiCaprio aja nggak seartis itu. Dia ya kan, Jack, Rose, you jump, I jump. Ya kan gitu kan. Oke, thank you ya Obed ya. Oke, jadi ini pemirsa, inilah beberapa kru saya yang bertugas di setiap harinya, setiap operasional kami dari jam 2 siang sampai di jam 7 malam. Jadi orang-orang inilah yang akan di rolling setiap hari karena di masing-masing posisi ini akan memiliki jadwal orang-orang yang berbeda. Jadi setiap hari itu pasti besoknya akan berbeda, besoknya lagi akan berbeda. Mereka akan di rolling untuk bertugas setiap harinya dari jam 2 siang sampai di 7 malam sampai siaran kami di TVRI Sulawesi Tengah ini selesai dan kami lempar lagi, bergabung lagi dengan TVRI Nasional. Nah, inilah segmen pertama saya, special edition di tanggal 24 Agustus 2022 ini. Tamu kita spesial untuk hari ulang tahun yang ke-60 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Sekaligus juga ini adalah masih dalam rangka memperingati 17 Agustus kemarin. Ada tamu-tamu spesial dengan tema kami kali ini adalah hadir untuk negara. Siapakah tamu-tamu saya yang spesial yang akan saya hadirkan di rumah saya, di panggung utama saya, di tamu kita? Sebentar ya. Sabar ya. Oke. Jangan kemana-mana karena akan ada teman-teman saya Kais dan juga Uli yang akan nyanyi satu lagu ya dari panggung utama saya di tamu kita. Kami akan segera kembali lagi. Stay tune. Terbiasa tersenyum tenang walau hatiku menangis karena cerita tertulis dengan pasti selamanya di dalam pikiranmu. Peluk tubuhku untuk sejenak dan biarkan kita memudah dengan pasti. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi milikmu. Lupakan semua, tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta untuk terangi jalanmu. Di beribu lainnya kau tetap benderang. La 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 la
Ini rumah dari saya pergi sampai saya pulang tidak ada berubah-berubah juga. Kursinya kayak diganti, yang punya rumah kayak diganti. Datang lagi dia marah-marah lagi nanti. Marah terus tiap hari. Rumah teh pernah disapu barangkali. Bukannya rumah bersih, tambah hancur begini, dikasih tinggal. Biasa syuting tamu kita. Wih, sudah banyak sekali orang ya. Mendingan saya Banyak di sekali orang Dubai ya. saja Ada kemarin. FB saya, ada Ibu Sama Aryani. majikan itu. Ini adalah beberapa anak PKL dari salah satu foto. sekolah di Kota Palu yang sedang menimba ilmu juga, sekaligus pengalaman di TVRI Sulawesi Tengah. Susah juga dapat majikan di sini. yang bagus, Oke, baru ketemu sini, sama majikan yang sini. itu lagi. Inilah kondisi studio saya. Tempat rumah saya sebagai tamu Arya ya, kita langsung sapa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bersih? Selama. Selama apa? Selama apa? Saya tuan mudamu, masa kau lupa? Makanya saya datang. Saya hadir untuk tuan muda. Asik, hadir untuk tuan rumah. Tapi agak-agak songong ya pakai baju seragam sama dengan saya ya. Tuan muda, Ya. saya harus menunjukkan ini yang Bahwa- saya dapat setelah studi banding kemarin. Oh iya, sudah cukup lama kamu studi banding di provinsi sebelah, ngapain aja? Ada ilmu yang kau bawa ke sini? Banyak ilmu yang Banyak? Ya sudah kalau begitu ya, saya pengen menyapa juga nih. Dek, keren banget nih. Ada Uli sama Kais dengan seragam TVRI, ya kan? Oke. Dan pemirsa masih dalam program tamu kita Special Edition dengan tema Hadir untuk Negara. Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia, LPP TVRI, ini juga hadir untuk negara sebagai media publik, sebagai televisi publik untuk menghadirkan sesuatu yang tentunya diinginkan ataupun juga menambah referensi, menambah informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk episode kali ini, Afik, lebih spesial lagi karena kita akan mendatangkan adik-adik saya yang sangat membanggakan sekali. Mereka orang-orang yang berprestasi, yang terpilih akan menunaikan atau melaksanakan tugas negara, yaitu pengibaran bendera di 17 Agustus 2022 kemarin. Nah, siapa-siapa aja pemirsa, langsung saja saya mengundang beberapa adik-adik saya, tamu-tamu saya, dan juga komandan latihan Paskibra Sulawesi Tengah tahun 2022. Langsung saja kita undang Komandan Ato, Kakak Ato, dan juga adik-adiknya. Yuk! Hambur, beras kuning, hambur, beras kuning. Hambur, silakan duduk. Siap, duduk kok, Kakak Ato. Wih, keren. Keren. Oke, silakan. Nah, pemirsa, inilah tamu spesial saya di segmen kedua di tamu kita dalam rangka hari ulang tahun yang ke-60 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan juga masih dalam nuansa 17 Agustus HUT Republik Indonesia. Saya hadirkan juga adik-adik saya yang sangat membanggakan sekali yang sudah menunaikan tugasnya di penaikan dan juga penurunan bendera di 17 Agustus 2022 kemarin ya. Bersama Komandan Latihan Paskibra Sulteng 2022, Kakak Ato. Yeay. Silakan adik-adik duduk semuanya. Kakak Ato, silakan duduk Kakak Ato. Gimana? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Jadi ini kita mau ucapin terima kasih dulu nih buat Kakak Ato nih, sudah menyiapkan adik-adiknya yang baru saja bertugas minggu lalu. Hitungan berapa hari? Minggu lalu lah ya. Minggu lalu bertugas untuk melakukan penaikan dan juga penurunan bendera 17 Agustus 2022 tingkat provinsi tentunya ya. Tingkat provinsi. Nah, ini dia nih spesialnya. Kita bakal sedikit cari tahu hal-hal yang mungkin orang-orang di luar sana belum terlalu tahu, belum ngeh tentang seberapa berat dan juga seperti apa sih anak-anak Paski itu dilatih, kemudian akhirnya terbentuk dan bisa menunaikan tugas yang sangat membanggakan itu. Tapi sebagai komandan latihan Paskibra Sulteng 2022, oke? Nanti sebentar Kakak Ato akan memperkenalkan mereka satu persatu. Tapi sebelumnya pemirsa, kita lihat dulu video yang akan saya bagikan untuk menggambarkan seperti apa sih latihan yang dilewati oleh adik-adik saya untuk 17 Agustus kemarin.
tangan dulu dong. Keren banget. Kita udah melihat sepintas ya cuplikan adik-adik saya yang bertugas di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di 17 Agustus kemarin, baik itu penaikan maupun juga penurunan. Kakak Ato selaku Komandan Latihan Paskibra Sulteng 2022. Ini komandannya loh pemirsa ya. Bangga sekali kita bisa menghadirkan seorang komandan Paskibra Sulteng. Kakak Ato mohon diperkenalkan satu persatu biar mereka juga sambil berdiri gitu diperkenalkan satu-satu sebagai komandan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang menyaksikan acara ini. Saya bersama 5 orang adik-adik terbaik pilihan mewakili teman-temannya Paskibraka 2022. Saya ingin memperkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ini namanya Biandi Natalia, dipanggil Dina. Silakan berdiri. Dina ini adalah pada tanggal 17 kemarin bertugas sebagai pembawa baki di pasukan Tinombala atau yang bertugas di pagi hari. Dina. Oke, Dina. Kemudian di sebelah kanannya namanya adik Anita Elmawati. Silakan berdiri. Anita Elmawati ini adalah pendamping pembawa baki di pasukan Gawalise yang bertugas sore hari kemarin. Berarti yang di belakangnya pembawa di belakangnya baki. Pembawa baki. Oke, silakan duduk Nita. Kemudian di Fernando. yang di kanan, yang sebelah kanannya silakan berdiri. Ini namanya Fernanda Ali Cakrawangsa, sorry. Bukan Cakrakan ya? Iya, bukan Cakrakan. Fernanda ini bertugas kemarin sebagai komandan kelompok 8 di pasukan Tinombala atau yang bertugas di pagi hari. Oh, panggilannya siapa? Panggilannya Fernanda, kita panggilnya Fernanda. Nanda, oke. Yang jadi dantonnya ya, Danton 8 ya. Siap. Gila, keren. Kemudian sebelahnya Nanda, Ade Jinan Alamri. Silakan berdiri. Ade Jinan ini bertugas di pasukan 17 Tinombala atau yang bertugas di pagi hari. Pagi hari, ya. Oke. Dan yang terakhir di ujung itu Gerard William. Berdiri Dek, silakan. Gerard William ini bertugas sebagai penarik. Pengolor di pasukan 8 Gawalise atau yang bertugas di sore hari. Sore hari yang di dekat yang bendera ya? Di pasukan 8, jadi di sebelah kirinya Danton. Alright, oke. Tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk. Wow. Tapi saya mau tes suaranya mereka dulu satu persatu dari kamu sambil duduk aja. Kamu asalnya dari SMA berapa sih? Siap, SMA Al-Azhar Kak. SMA Al-Azhar, keren. Kelas berapa sekarang? Siap, sementara duduk di bangku kelas 12 Kak. Kelas 12, oke. Berikutnya Jihan, siapa? Jinan ya? Jinan dari mana? Siap, dari Madrasah Aliyah Terpadu An-Nur Buwut Kak. Wow, Madrasah Aliyah Terpadu ya. Siap, kemudian di belakang Nanda? Siap, dari SMA 1 Palu Kak. SMA 1 Palu. Next, Nita? Siap, dari SMA 4 Palu Kak. SMA 4 Palu. Kemudian terakhir Dina? Siap, dari SMA Negeri 2 Palu. SMA 2 Palu. Kalau kamu siap? Siap, dari sini Pak. Dari sini? Saya pembawa juga, saya bertugas. Pembawa baki. Betul, baki air minum. Beras kuning juga tadi sudah dihamur ya? Oke. Lanjutkan. Nah, kita ini mau lanjutkan dulu nih. Waktu kita sangat terbatas, tapi saya mau menggunakan waktu terbatas ini untuk mengetahui lebih jauh lagi hal-hal yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Kakak Ato, mereka ini sebenarnya melewati proses ini penyeleksian sampai mereka terpilih bertugas baik itu sore ataupun pagi itu berapa bulan totalnya? Baik, hal yang mungkin baru di tahun 2022 ini adalah karena ini adalah paskibraka di masa pandemi. Sehingga memang dibandingkan dengan sebelum pandemi kita punya waktu yang sangat mepet. Total mereka ini melewati proses pelatihan sekitar 45 hari karya. 45 hari? Ya, dari yang biasanya kalau sebelumnya kita bisa sampai 3 bulan. 3 bulan. Ini kita hanya 45 hari, dipangkas sampai setengahnya. Tapi memang dipadatkan materi, kita manfaatkan semua waktu mereka latihan setiap hari. Sejak pertama kali mereka diterima sampai dengan tanggal 15 itu hampir tidak ada hari yang mereka tidak latihan. Harus latihan terus. Kita dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau latihan efektifnya mulai dari jam setengah 4 sore sampai jam 9 malam. Setengah 4 sore sampai jam 9 malam. Oke, Kak Ato, ini bukan kali pertama dong ya di masa pandemi kita sudah melewati di tahun 2020 kemarin. Iya. 2020-2021 apakah memang tetap ada petugas pengibar bendera? Tahun 2020 ada, tapi kita tidak punya paskibraka baru yang kita gunakan 2019. Oh begitu. 2021 baru ada. Hanya memang lebih ketat daripada yang sekarang karya. Kalau 2021 kita
pakai masker, Iya, betul-betul betul, ekstra ketat betul, ininya betul. SOP, Oke, ininya apa? Ini COVID-nya. sudah agak-agak Ini agak longgar, ya, agak dan longgar. sudah terlihat kegantengan dan kecantikan Ya, mereka udah tidak boleh, tertutup udah dengan boleh nggak masker, pakai masker, ya. ya, betul. Cuman artinya di tahun 2020 ada terlewat satu angkatan dong, Satu ya? angkatan, betul Kak. Wah, kasihan sekali mereka yang terlewat satu angkatan ini. Hampir Mereka se-Indonesia Kak Arya, begitu. Betul, Hampir betul. se-Indonesia. Tapi Kakak atau mereka ini diberikan batas waktu, batas usia berapa sampai berapa? Harus kelas berapa yang boleh ikutan? Jadi kalau batas usia tentatif sih, tapi mereka rata-rata usianya dari 14-15 tahun, kurang lebih ada di situ. 14, Dari 15 kelas tahun. 1 sampai kelas 2. Paling maksimal kelas 2. Oke. Pada saat dia bertugas itu kelas 3 berarti. Oke. Pada saat dia bertugasnya. Oke, baik. Artinya tahapan yang mereka melewati ini Kak Ato mulai dari tahapan penyelesaian di sekolah. Siap. Kemudian ya. kota atau provinsi, gimana sih cara ininya? Jadi tahapannya dari sekolah mereka ikut seleksi di tingkat kabupaten kotanya. Oke. Lalu ke tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi kita seleksi lagi sampai kita menghasilkan beberapa calon untuk diseleksi ke tingkat nasional lagi. Oke. Yang mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional ada 2 orang, dari Ada mana 2 orang. asalnya? Yang laki-laki dari SMA Al Azhar. Oke. Masih bertugas Masih ada bertugas di di sana, sana. namanya Oke. Yusril. Aha. Kemudian yang perempuan dari SMA Negeri 1 Palu namanya Faina. Masih di sana juga? Masih di sana. Mereka mungkin baru balik minggu depan kan. Mereka dapat posisi di mana di nasional? Yang putranya di 17 pagi, Oke. yang putrinya di 8 sore. Wih, Di keren. pendamping di belakang. Betul, oke. Kakak Ato, Siap. kita pengen tahu untuk mencetak anak-anak yang bisa siap dengan segala macam kondisi yang bisa saja terjadi pada saat pengibaran maupun juga penurunan. Kita sering lihat ada beberapa Iya, video ada gitu ya. kasus-kasus yang Ada beberapa bendera video terbalik. bendera terbalik, kemudian juga becek-becekan, kayak naik ojek tidak bisa, tapi beceknya becek, oke. hujan, becek. Kemudian juga tas sangkut tak bagaimana setengah mati. Tak gelincir, kenapa? Bagaimana menyiapkan mereka-mereka ini supaya mereka mentalnya bisa kuat dan juga bisa inisiatif untuk melakukan sesuatu yang cepat, cekatan, dan tepat? Ya, betul. Jadi sebetulnya prinsipnya yang kita siapkan pada mereka ini lebih banyak pada mentalitas kan. Mentalitas, Karena oke. baris berbaris itu sifatnya teknis ya. Oke. Tapi yang paling intinya itu justru mentalitas mereka. Mereka harus tahu kapan mengambil keputusan ketika terjadi hal-hal yang Oke. di luar dugaan seperti Oke. yang beberapa video Iya. terjadi. Dan alhamdulillah pada faktor lain tim pelatih bertanggung jawab untuk memastikan semua kondisi teknis itu ada dalam kondisi yang Yang normal, prima dan normal ya. seperti kita Oke. latihan seperti Betul. biasa. Jadi kita tali bendera itu kita cek sampai dengan bisa 3 sampai 4 kali Karya. Oke. Malam sebelum pelaksanaan kita cek, paginya kita cek lagi. Sampai dengan kira-kira 5-10 menit sebelum mereka turun kita cek lagi. Oke. Jadi betul kita berusaha untuk meminimalisir resiko kemungkinan hal-hal yang seperti di video-video di Oke, banyak tugas terjadi. utama seorang komandan latihan Paskibra Sultan seperti posisinya Kakak Ato ini apa yang harus di cover oleh seorang Kak Ato? Baik, sebetulnya bisa dibilang saya lebih pada tugas-tugas fungsi manajerial Karya. Oke. Karena di lapangan saya punya wakil komandan Beberapa ya. latihan, Oke. struktural kepelatihan Iya, kita ada 10 ada orang semua. plus tambah asisten pelatih yang memastikan teknisnya. Jadi saya memastikan kebutuhan pelatih terpenuhi, kebutuhan anak-anak terpenuhi, Oke. lapangan terpenuhi, menjadi penghubung dengan pihak dinas maupun pihak pemerintahan ketika ada hal-hal yang harus dikoordinasikan. Oke, luar biasa. Kita langsung tanya aja nih sama mereka-mereka yang sudah bertugas nih. Pembawa baki dulu nih, pembawa baki ya. Sama posisinya kayak saya kan, sama-sama Nah, pembawa pembawa baki. baki juga ya kan? Baki. Baki minumannya bos. Iya, cuma betul. bedanya itu. Betul sih, oke. Ya, lanjut. Dina, Dina ya. Dina dari SMA 2 ya. Iya. Din, sebelumnya Dina ngikutin seleksi, kemudian habis itu masuk di bagian di provinsi begitu ya kan? Iya. Sudah punya firasat bakal dipilih menjadi pembawa baki? Enggak punya Sama sekali? sama sekali. Jadi kapan kamu diumumkan dan diberitahu bahwa kamulah dipilih menjadi pembawa baki? Pada saat 17 Agustus. Di hari itu juga? Iya. Di hari itu juga? Iya. Pada saat latihan itu gimana sih Dina sama teman-teman yang lain semua posisi harus tahu ya? Harus Iya, dilatih, harus tahu. siap seperti itu ya? Iya. Apa hal yang paling berat pada saat Dina mengikuti latihan Paskibra selama kurang lebih 45 hari itu? Harus tahu posisi mana yang ditentukan sama pelatih. Iya. Karena setiap posisi itu punya tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Oke. Iya. Latihannya beratkah buat seorang Dina? Lumayan berat. Lumayan berat. Iya. Apa yang paling berat menurutmu? Apa ya? Pemanasan mungkin. Pemanasan. Oke. Ini mungkin apa yang ada dalam benaknya Dina pada saat Dina sudah dipilih sama Kakak Ato dan tim
bahwa Dina lah pembawa baki di pagi itu. Apa yang ada dalam benakmu saat itu? Gugup. Gugup ya, pasti. Sempatkah ada hal-hal yang aduh jangan sampai muta jatuh Langsung ini. keringat jagung. Kasihan, kota balik kita berjalan memang apa-apa Dina. Ada yang sempat kepikiran gitu ya? Iya, ada. Tapi langsung menenangkan diri. Oke. Nah, tugasnya yang di belakang si Anita nih sebagai pendamping ya. Itu kan biasanya Kakak Ato, setiap posisi itu kan pasti punya tugas. Betul. Jika something happen dengan Dina, apa yang dilakukan oleh Anita? Ya, jadi dia bisa saja menggantikan jika Langsung, terjadi ya. ya, oke. Banyak kondisi Kak, bisa ada pingsan Oke. atau apa, dia Oke. bisa menggantikan posisi. Oke, Anita pun juga sudah deg-degan juga. Anita waktu itu diberitahu bahwa posisimu sebagai pendamping pembawa baki itu juga di hari itu juga ya? Siap ya. Kita tanya sama Danton. Sama Danton ya, yang Danton. suaranya Pasti suaranya Danton itu. Danton itu Kakak Ato, Siap. suaranya itu memang harus lantang ya? Harus lantang, Tidak harus boleh keras. kayak coba kata. lantang. Coba. Coba. Tes, apa bilang? Ya, Apa dia bilang? siap. Baru nungguin ya. nafas saja sudah slow kau kasihan. Syaratnya Kakak Ato untuk memilih Danton ini kan pasti bukan cuma Nanda aja yang jadi jadi pilihan saat Betul itu. Kak. Jadi hampir di setiap posisi kita punya cadangan 2-3 Oh, orang Kak, begitu, ya. 2 sampai Dan 3. itu memang dan baru ditentukan seperti yang Dina bilang tadi. Itu kira-kira 10-15 menit sebelum mereka turun bertugas. Baru kita Oke. tetapkan, oke pasukan Tinombala yang main pagi, Gaul saya main sore, pembawa bakinya Dina, Alright. dan seterusnya. Alright, gitu. alright. Syarat Oke. untuk menjadi Danton itu pertama sudah pasti suaranya harus Suara lantang, lantang, keras. lantang, ya. Yang kedua dia harus punya, kita istilahnya parade. Langkahnya itu harus bagus karena di saat ketika bertugas Danton itu bisa dibilang ketika dia mengeluarkan aba-aba dia menjadi perhatian. Betul. Maka dia harus sebisa mungkin, sesempurna mungkin paradenya itu terlihat baik, bagus sehingga itu menjadi menarik untuk Oke. diperhatikan. Kita ke Danton dulu nih. Nanda, Nanda terpilih menjadi Danton. Oh, ini sebuah tugas yang membanggakan sekali, posisi yang membanggakan sekali. Tapi bagi Nanda sendiri, selain memang sudah diberikan amanah sebagai Danton dan juga perhatian itu terpusat ke Nanda begitu. Seberapa penting dan seberapa bermaknanya itu hari 17 Agustus itu merasuki jiwa raganya seorang Nanda pada saat bertugas? Penting sekali. Hah? Karena Ya. pada hari H juga yang paling penting itu momennya kan di atas, sudah dia di atas tiang. Di atas tiang, ya, oke. Baru aba-aba juga harus tepat waktunya, harus pas. Oke. Titik juga, titik kelurusan barisan. Itu saja. Oke. Ada perasaan apa pada saat Nanda melaksanakan tugas sebagai Danton saat itu dengan disaksikan oleh ratusan pasang mata, bahkan ribuan karena semua begitu banyak ribuan orang datang di kantor gubernur itu untuk menyaksikan Nanda dan juga teman-teman? Cukup tegang karena yang datang juga tamu-tamu besar. Betul. Seperti gubernur, wakil gubernur dan jadi memang betul-betul harus fokus ya. Siap. Dan itu tidak mungkin kok pikir mau buat TikTok di situ kan, tidak mungkin ya, tidak mungkin sekali. Tiba-tiba dia datang, kayaknya cocok buat TikTok. Kita mau main ini. Oke, yang ini ujung. Iya, Ujung, oke. William. Iya, William. Coba tanya. William posisinya apa? Sorry. Posisinya pengulur 8 Kak. Pengulur. Iya. Ulur. Tarik ulur. Iya. Ya, jadi itu tugasnya bisa dijelaskan lagi, dideskripsikan begitu, dijelaskan kepada pemirsa yang di rumah. Silakan William. Pengulur 8 itu tugasnya untuk menahan tali sehingga tali bendera itu tidak longgar. Dan juga biasanya itu saya yang kode jikalau bendera itu liar supaya tempo tarikan dari pembentang bisa diatur supaya lebih cepat untuk melipat bendera. Alright, itu harus fokus. Harus fokus, teh boleh. Tidak boleh. Lari-lari pikiran, overthinking sementara mengibarkan itu bahaya. Jangan. Ini seru nih kalau kita bertanya dulu sama Jinan sama Anita. Deg-degan dan pokoknya nervous itu pada saat kalian mau melakukan tugas itu, iya kan? Tapi pada selesai acara itu pasti kalian langsung nangis-nangisan, betul nggak sih?
Siap ya Kak. Oh, sama jawabannya, siap iya Langsung Kak. kayak, Kita bisa. Jinan posisinya sebagai apa? Posisi berapa? Siap pasukan 17 Pak. Pasukan 17. Siap, Oke. ya, Kak. Sebenarnya di posisi pasukan 17 ini kalian itu fungsinya apa di pasukan 17 sebenarnya? Siap mengawal pasukan 8. Oke, mengawal pasukan 8. Dan itu banyak orang kan, 17 orang di situ ya kan. Kalau Jinan sendiri pada saat latihan, itu sudah berapa kali ganti posisi? Terakhir kali akhirnya ditetapkan di 17. Sebelumnya apakah sudah mereka langsung ditetapkan situ? Pasti masih rolling posisi. Jadi pembawa baki pernah. Oh, pernah juga ya. Oke, dan akhirnya ditetapkan di Siap pasukan 17. Oke. Ini pasukan 17, 45, 8. pokoknya harus siap semua ditempatkan dimanapun. Iya, Siap. betul. Kita masih punya beberapa video. Ada video atau foto? Masih ada, Bu Produser? Terkait, oke. Ada beberapa video yang akan kita tampilkan dulu ya pemirsa ya. Kakak Ato nanti bantu lihat juga. Kita cek dulu beberapa video yang akan kami tampilkan ini karena sering juga ya kita melihat ada beberapa kejadian gitu, bendera mungkin agak tak kait, tak sangkut, kemudian juga apa ya, ada becek semua. Apa? Oh, malam renungan. Coba kita lihat malam renungan, video malam renungan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Meresapi Betul. malam renungan itu gitu ya. Iya. Oke, dan tiap kan ini masing-masing kalau di provinsi kan masing-masing dari kabupaten kan ya. Betul. Ini setiap kabupaten mengirim berapa? Dua orang ya Iya. untuk dipilih lagi untuk bertugas di pagi ataupun juga sore ya. Jadi tiap kabupaten itu ada 2 yang dikirim. Kok dari kabupaten mana? Mentira? Oh, bukan. Sige. Oh, Sige. Lolos sebagai pembawa baki. Pembawa baki di rumah. Di rumah. Oke. Di rumah sini. Oke, Kakak Ato, bagaimana mengkondisikan mereka ini ketika mereka berada dalam kondisi-kondisi yang sangat bisa dibilang ini, waduh, ini unpredictable, tidak bisa diduga kalau ternyata hal ini terjadi. Banyak ya, orang hujan deras, becek-becekan, kemudian ada benderanya karena tiupan angin akhirnya ada di sana, tidak bisa ditangkap di sini ya kan, macam-macam. Seperti apa sih? Jadi mereka memang kita siapkan untuk menghadapi semua kondisi. Oke. Apalagi kita tahu menjelang tanggal 17 itu hampir setiap sore hujan. Pasti hujan. Jadi kita membekali mereka selain yang mereka sudah latih secara reguler itu juga tentang kondisi-kondisi terburuk jika terjadi. Misalnya kalau tali putus, apa yang harus mereka lakukan? Mereka sudah tahu. Ketika bendera terlipat, apa yang mereka lakukan juga mereka sudah tahu. Hampir semua kondisi dengan risiko yang tinggi itu kita sudah siapkan ke mereka. Alright. Termasuk kalau hujan, becek, nggak ada ojek, itu sudah Pasal jadinya beggar. Jadi artinya selama mereka latihan kurang lebih 40 sampai 45 hari itu semua kunci jawaban udah dikasih sama mereka. Sudah dikasih. Tinggal bagaimana nantinya eksekusi pada saat di hari hanya kayak gitu ya. Benar Kak. Jadi alhamdulillah hasil seleksi kita juga sangat memperhatikan intelijensi mereka. Oke, betul. Jadi menjadi paskibraka tuh memang harus cerdas karena dia dituntut bisa mengambil keputusan-keputusan di saat-saat genting tanpa arahan pelatih. Tanggal 17 itu kan kita sudah pelatih udah jauh, kita tidak ada di dekat mereka. Betul. Kasarnya itu ibaratnya kita tinggal bilang kalian mau bikin apa itu udah terserah kamu. Kita udah kasih ilmunya terserah kalian dan penting sekali tentang kecerdasan mereka. Dan alhamdulillah anak-anak ini memang terpilih sangat selektif dengan luar biasa. Oke, artinya mereka-mereka yang terpilih sebagai paskibra itu, baik mau tingkat provinsi, kota, kabupaten, mereka itu adalah orang-orang terpilih yang memiliki intelijensianya itu di atas rata-rata. Cerdas berakhlak. Cerdas berakhlak. Betul. Nah, ini yang penting juga nih. Kita mau tanya sama Anita. Nit, bagi seorang Anita yang bertugas ya kemarin di pagi berarti sore ya. Oke.
Nita, makna bendera merah putih buat Anita itu apa sih? Siap. Bendera merah putih itu menjadi lambang untuk negara, terus juga menjadi menjadi lambang juga untuk kita anak muda, karena bendera merah putih itu kan perjuangannya direbut itu sangat susah. Story-nya itu luar biasa gitu ya. Jadi kita sebagai anak muda patut menghargai bendera merah putih dan sangat-sangat penting menurut. Yes, itu tentunya mereka setiap elemen pada saat mereka melakukan tugas itu dan dilatih itu memang harus dimaknai sekali sama mereka. Makanya ada malam perenungan juga. Itu sampai nangis-nangis loh tadi saya lihat. Karena menemukan rasa nasionalisme. Nangis-nangisnya di malam perenungan itu cerdas. Jadi paskibraka sebenarnya. Cerdas berakhlak. Jadi Kak Kato, sebenarnya mereka di malam perenungan itu diberikan kesempatan untuk meluapkan emosi mereka dan juga berekspresi. Itu nangisnya paling sih kalian nangis karena kecapean mungkin ya. Bukan nangis karena, tapi nangis karena ini ya benar-benar terharu, ingat macam-macam gitu. Ini orang tuanya juga. Betul, betul. Ini yang terakhir, Jinan mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain. Jin, para saat panggilannya Jin. Jin. Iya. Jinan, kamu bertugas sebagai dan sudah artinya sekarang mereka sudah purna dong ya? Sudah purna. Kamu sebagai purna Paskibra, bagaimana kamu memaknai 17 Agustus itu? Perwakilan dari teman-teman. Tanggal 17 Agustus itu untuk kita sangat yang ditunggu-tunggu Kak. Karena kita latihan 45 hari hanya karena tanggal 17 Agustus itu. Dan memang kita tahu tanggal 17 Agustus itu kan kemerdekaan Indonesia, hari yang ditunggu-tunggu. Disitulah perjuangannya para pahlawan juga gitu. Itu akan masuk ke jiwa raga kalian sebagai anak muda untuk membakar nasionalisme dalam diri kalian gitu, on fire ya kan. Bukan hanya di tanggal 17 aja sebenarnya Kak Ato ya, tapi itu diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, tapi Kak Ato ini yang terakhir nih. Mereka ini adalah pemuda-pemudi pilihan. Lepas dari sebagai purna, tentunya mereka ini akan menjadi cerminan bagi para pemuda-pemudi di luar sana juga. Apa yang diemban oleh mereka setelah mereka sudah menjadi purna ketika mereka masuk ke lingkungan lama mereka? Baik. Pertama, mereka setelah pada waktu menjadi paskibraka mereka sudah ditetapkan sebagai duta Pancasila Kak Arya. Duta mereka Pancasila. adalah anak muda yang diberi tugas untuk mengamalkan, menunjukkan, memberikan pengaruh kepada lingkungan mereka ya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka juga akan masuk aktif menjadi kader yang kami bina di dalam organisasi yang namanya Purna Paskibraka Indonesia. Kita siapkan mereka untuk memilih cita-cita, kemudian kita arahkan yang mau menjadi polisi, yang menjadi TNI, menjadi praja dan segala macam, atau menjadi pengusaha, kita siapkan jalurnya. Kebetulan Purna Paskibraka yang di Sulawesi Tengah ini saja banyak yang menyebar di berbagai sektor. Kita maksimalkan peran-peran senior itu untuk menjadi figur, menjadi mentor dari mereka agar kelak mereka tahu pilihan-pilihan itu dan bisa menunjukkan kualitasnya sesuai dengan. Jadi artinya dibandingkan dengan teman-teman sebaya mereka yang sudah menjadi PPI atau Purna Paskibraka Indonesia ini khususnya di Sulteng, selain mereka sudah punya pengalaman yang luar biasa, pengalaman emas begitu ya di 17 Agustus itu, nasionalisme itu pun juga semakin terpatri dalam jiwa mereka dan juga menjadi role model bagi teman-temannya gitu ya kan. Dan mereka punya keunggulan, punya banyak link senior-seniornya mereka di PPI untuk bisa mengejar cita-citanya mereka. Kayak gitu, luar biasa Lebih loh. mudah bertanya sama yang senior-senior Betul. sudah sukses. Ketemu sama senior di PPI, nanti saya bukakan jalur kok menuju ke sini, ini untuk menggapai cita-cita. Bukakan aku jalur. Betul. Makanya harusnya jadi paskibra juga kemarin. Kurang tinggi. Kurang bergantung. Oke, Kakak Ato selaku Komandan Latihan Paskibra Sulteng 2022, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Thank you so much. Salam buat teman-teman di PPI. Adik-adikku yang kita banggakan, terima kasih buat William,
buat Jinan, buat Nanda, buat Anita, dan juga buat Dina. Terima kasih ya, kalian sudah mewakili teman-teman kalian yang bertugas di 17 Agustus kemarin. Tetap memberikan contoh yang baik buat teman-teman kalian dan juga inspirasi buat teman-teman kalian juga. Dan semoga cita-cita yang kalian inginkan bisa tercapai, tersalurkan juga lewat link-link yang ada di PPI tentunya. Oke, mereka udah PPI sekarang dong ya? Udah purna ya? Purna Paski. Oke, terima kasih banyak. Yuk kita tepuk tangan dulu dong. Berikan tepuk tangan dulu dong buat tamu-tamu spesial kita di special edition untuk hari ini, hari ulang tahun yang ke-60 untuk Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Ini kita tentunya tentunya kita akan merawat semangat kita, merawat citra kita juga untuk negeri ini dari televisi. Jadi media pemersatu bangsa. Dan saya hadirkan juga tamu-tamu spesial kita yang sudah hadir untuk negara di 17 Agustus kemarin. Kakak Ato terima kasih, teman-teman Purna Paskibraka terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan ketemu lagi pemirsa di episode-episode berikutnya minggu depan bersama saya Arya Tanjudan. Asisten Afid. Sekarang bajumu seperti ini ya, tidak pakai ART lagi. Iya ya? belum, minggu depan mungkin. Kita akan bergabung dengan teman-teman kita yang ada di Studio 1 yang akan membawakan news Sulawesi Tengah hari ini. Ada Leo dan juga ada Widya Ponulele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Di saat terlintas di benakku, terasa hariku, anganku ingin sepertimu. Terus seiring berjalannya waktu, serasa hidupku, karena mula aku kan terus terpacu olehmu selalu. Akan di dalam hatimu selalu akan tetap memujamu.